CEO Inter Milan, Beppe Marotta kembali menepis kabar yang menyebut Suning Group kini mulai memikirkan untuk menjual Nerazzurri seharga 1,2 miliar euro. Sebagaimana diketahui, beberapa media Italia mengklaim bahwa Suning sudah memberikan mandat kepada broker asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, untuk mencari pembeli Inter Milan. Namun, Marotta mengonfirmasi bahwa rumor penjualan Inter memang sudah beredar dalam 2 tahun terakhir. Cerita-cerita ini telah beredar dalam 2 tahun terakhir. Keluarga Zhang mencintai klub, menghormati para penggemar, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menjamin masa kini dan masa depan. Mereka selalu melakukan itu dan akan terus melakukannya, ujar Marotta kepada Das jelang laga Inter versus Torino. Keluarga Zhang tidak akan pernah goyah dalam komitmen mereka terhadap klub, lanjut Marotta. Marotta kemudian ditanya tentang pertemuan darurat antara direktur, pelatih Simone Inzaghi, beserta para pemain Inter di kamp pelatihan setelah kekalahan 0-2 Nerazzurri dari Bayern Munich. Kami mengadakan pertemuan harian dan menganalisis bagaimana menghindari kesalahan berulang. Hal ini juga membantu untuk meningkatkan motivasi, dan kami melakukan banyak pekerjaan psikologis. Bek sayap Inter Denzel Dumfries adalah salah satu pemain dengan performa paling tidak efektif dalam kemenangan 1-0 Serie A kemarin atas Torino. Seperti yang disoroti oleh El Interista, pemain berusia 26 tahun itu dipilih karena bermain buruk dan tidak mampu memberikan banyak pengaruh di sisi sayap selama pertandingan. Dumfries bukan satu-satunya pemain yang mendapatkan pressing ketat pada pertandingan kemarin karena Torino secara efektif melakukan man-to-man marking dan Mergim Vojvoda membuat pemain Belanda itu tak berkutik. Bahkan menurut standar tim secara keseluruhan, mantan pemain PSV itu terlihat tidak nyaman dengan tekanan dari Torino dan tidak memberikan apa-apa dalam serangan Inter, hal yang jarang terjadi berdasarkan apa yang diharapkan darinya. Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport memberi Dumfries nilai 5/10 dalam peringkat pemain mereka untuk pertandingan tersebut, sementara Tuttosport, Tutto Mercato Web, dan El Interista sedikit lebih tinggi menjadi 5/10. Pemilik Inter Suning telah memberi Goldman Sachs mandat untuk mencari investor di Nerazzurri karena tenggat waktu yang semakin mepet untuk melakukan pembayaran pinjaman mereka dari Otre dalam 20 bulan ke depan. Menurut edisi cetak surat kabar Italia Il Sole 24 Ore hari ini, pemilik Nerazzurri itu memiliki pilihan terbatas untuk mengumpulkan uang guna membayar kembali pinjaman ke Otre, dan karena itu mereka berharap suntikan dana dapat datang dengan segera. Suning telah melakukan pinjaman sebesar 275 miliar euro dari Otre untuk menjamin likuiditas operasi di Nerazzurri di tengah kesulitan keuangan yang berkelanjutan yang disebabkan oleh pandemi. Dan beban utang ini merupakan masalah tersendiri. Batas waktu untuk membayar kembali pinjaman ke Otre adalah dalam waktu 1 tahun 8 bulan, dan jika Suning tidak membayarnya kembali, kendali klub dapat berpindah ke tangan dana AS tersebut. Suning saat ini memiliki uang terbatas yang dapat mereka masukkan ke klub dari Cina, yang membatasi pilihan mereka tentang bagaimana mereka dapat bekerja untuk membayar kembali pinjaman, dan ini adalah alasan utama mereka secara aktif mencari investasi baru. Kapten Inter Samir Handanovic adalah pemain terbaik untuk timnya dalam kemenangan 1-0 atas Torino di Serie A kemarin malam menurut pandangan media Italia. Pemain berusia 37 tahun itu menerima skor 7/10 untuk penampilannya dalam rating pemain untuk pertandingan yang diterbitkan dalam edisi cetak hari ini dari surat kabar Gazzetta dello Sport. Ia adalah satu-satunya pemain yang benar-benar luar biasa untuk Nerazzurri. Inter menjalani malam yang sulit melawan Torino yang sangat terorganisir dan memiliki fisik yang kuat meskipun bermain di San Siro dan bekerja keras untuk mengganggu ritme Nerazzurri dan melumpuhkan permainan mereka di seluruh lapangan. Hasilnya adalah sangat sedikit pemain Inter yang benar-benar bersinar sampai selesainya pertandingan meskipun mereka akhirnya dapat menjadi pemenang. Tetapi Handanovic jelas menonjol dengan serangkaian penyelamatan bagus. Sementara itu, Gazzetta memberikan pemain sayap Denzel Dumfries skor hanya 5/10 untuk penampilannya. Pemain Belanda itu gagal memperlihatkan permainan terbaiknya dan terlihat gelisah dengan posisinya. Mantan kiper legendaris Inter, Walter Zenga, merasa ada 3 hal positif yang bisa diambil dari kemenangan Nerazzurri di Serie A atas Torino. Berbicara kepada media Sky Sport Italia setelah pertandingan, Zenga memberikan pemikirannya tentang kinerja Nerazzurri untuk mengamankan kemenangan 1-0, menyoroti energi, mental dan fisik mereka dan kinerja Kapten Samir Handanovic di gawang. Inter harus mengatasi tim Torino yang tangguh, terorganisir, dan memiliki fisik untuk kembali ke jalur kemenangan setelah kalah dari AC Milan dalam derby dan Bayern Munich di pertandingan pembuka fase grup Liga Champions. Zenga mengatakan bahwa ada 3 hal positif yang dapat diambil. Handanovic telah menunjukkan bahwa dia masih menjadi penjaga gawang utama. Yang kedua adalah aspek fisik dan mental yang masih terjaga. Yang ketiga adalah bermain melawan Torino tidak pernah mudah.
Mereka akan membuat Anda di bawah tekanan selama 90 menit dan memberikan pemain cadangan tidak pernah mudah, tambahnya. Wartawan Italia Giancarlo Padovan percaya bahwa Inter masih berada dalam periode buruk yang mereka alami di sebagian besar musim ini meski menang melawan Torino di Serie A kemarin malam. Berbicara kepada media Sky Sport Italia, Padovan memberikan pandangan bahwa performa Nerazzurri melawan Granata tidak cukup baik meskipun hasilnya menang, sementara dia memperkirakan bahwa lolos ke babak sistem gugur Liga Champions akan menjadi mustahil bagi mereka. Inter membutuhkan 3 poin dari pertandingan kemarin karena agar dapat mengembalikan mental mereka setelah kekalahan dari AC Milan dan Bayern Munich. Fakta bahwa Nerazzurri mampu mengamankan 3 poin yang sangat dibutuhkan tidak sepenuhnya menutupi fakta bahwa permainan mereka belum cukup baik. Inter bermain dengan api kemarin, kata Padovan, cemoohan di akhir babak pertama adalah buktinya. Mereka menang, tetapi mereka belum keluar dari terowongan performa buruk. Tidak banyak yang bisa mereka ambil selain dari hasilnya. Saya adalah pendukung Inzaghi, saya mengatakannya secara terbuka, tetapi gagasan untuk berganti-ganti ide mencetak gol benar-benar gila.